Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat berpuasa, semoga puasa kalian dilancarkan. Semangat. Oh iya, hari ini Budama akan mengajak kalian bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Siapa di sini yang sudah tahu cerita tentang Nabi Musa? Nah, sekarang coba dengarkan cerita Budama ya. Pada suatu hari ada seorang raja yang bernama Raja Fir'aun. Raja Fir'aun merupakan raja yang baik dan adil. Raja Fir'aun memimpin dua kaum, yaitu kaum Bani Israel dan juga orang-orang Mesir. Suatu ketika Fir'aun berubah menjadi jahat karena bermimpi melihat dari kejauhan melihat api yang akan membakar istananya dan juga melihat anak kecil yang memasuki ke dalam kamarnya dan mengambil mahkotanya. Kemudian mahkota tersebut diinjak-injak oleh anak kecil itu. Setelah itu dikumpulkanlah para menteri dan juga para ahli tafsir mimpi. Kemudian Fir'aun menceritakan mimpinya tersebut. Para ahli tafsir mimpi berkata, dari arti mimpimu itu raja, akan lahir seorang anak Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Lalu Fir'aun bertanya kepada menteri, lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu menteri pun menjawab, tidak ada jalan lain raja, satu-satunya jalan yaitu setiap bayi yang lahir di Bani Israel kita harus bunuh. Gara-gara cinta kepada kekuasaan, Fir'aun yang tadinya baik berubah menjadi jahat. Lalu keluarlah maklumat Fir'aun yang bunyi, awasi semua perempuan Bani Israel yang hamil. Siapapun yang lahir anak laki-laki harus dibunuh, kata Fir'aun. Setelah beberapa tahun berjalan, menteri berkata kepada Fir'aun, Raja, kalau kita bunuh semua orang Israel, siapa yang akan menjadi pembantu kita nanti? Karena pembantu kita sudah tua-tua. Fir'aun menjawab, lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu menteri menjawab, menurut kami selang-seling saja Tuan. Jadi 1 tahun ini kita bunuh anak bayi laki-laki, kemudian tahun besok kita biarkan anak laki-laki hidup. Nabi Harun lahir ketika bayi laki-laki tidak dibunuh. Nabi Harun lolos, tetapi malamnya Nabi Musa lahir ketika bayi laki-laki dibunuh. Tapi itulah kuasa Allah yang tidak bisa dapat dibendung. Ibu Nabi Musa tidak diketahui kehamilannya. Jadi begitu ia melahirkan, ibu Nabi Musa diberi ilham oleh Allah agar bayi Nabi Musa disimpan di dalam peti, lalu diikat dengan tali dan dihanyutkan. Tetapi tali itu tidak dilepas, tetap diikat. Jadi ketika Nabi Musa haus, ibu Nabi Musa menarik tali tersebut dan diangkatlah bayi Nabi Musa, lalu disusui oleh ibunya. Kemudian ibu Nabi bayi Musa kaget karena ada yang mengetok pintu dan datang ke rumahnya. Ketika itu sangat malam, ibu Nabi Musa lupa untuk mengikat peti tersebut. Akhirnya bayi Nabi Musa hanyut. Ibu Nabi Musa sangat cemas sekali. Lalu ibu Nabi Musa memanggil kakak Nabi Musa yang bernama Maryam. Ibu Nabi Musa berkata, cepat kau iringi sungai ini melalui daratan. Sampai di mana peti itu? Kata ibu Nabi Musa. Nah, diikutilah arus sungai itu melalui daratan oleh Maryam. Ibu Nabi Musa kaget saat Maryam berkata, ibu, ternyata peti itu sampai di dapur istana Fir'aun. Akhirnya ibu Nabi Musa sangat panik, dan kepanikan ini tergambar di Quran surat Al-Qasas ayat 10 sampai ayat 13. Pada saat itu ibu Nabi Musa sangat sedih, hatinya sangat kosong karena sangat cemas, sangat khawatir dengan keadaan Nabi Musa. Ibu Nabi Musa sampai ingin membocorkan rahasia tersebut kepada Fir'aun, tetapi Allah memberi kekuatan kepada ibu Nabi Musa agar tidak membocorkan rahasia tersebut.
Saat Nabi Musa sampai di istana Fir'aun, Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Aisyah. Lalu Aisyah menggendong bayi Nabi Musa, dan Aisyah tiba-tiba sangat menyayangi bayi Nabi Musa. Lalu Fir'aun melihat Aisyah menggendong bayi dan berkata, "Itu bayi Bani Israel, ayo bunuh." Lalu Aisyah berkata kepada Fir'aun dan memohon, "Tolong jangan bunuh bayi ini, aku sangat menyayangi bayi ini," kata Aisyah. "Baiklah Aisyah," kata Fir'aun. Akhirnya Fir'aun menyetujui permintaan Aisyah. Setelah itu bayi Nabi Musa menangis kencang sekali karena bayi Nabi Musa kehausan, dan pada saat itu disusui oleh tuan istana yang sedang menyusukan anaknya. Tetapi bayi Nabi Musa tidak mau, bayi Nabi Musa tetap menangis. Ini adalah skenario Allah. Maka dibawalah ke pasar. Sampai di pasar diumumkan oleh Aisyah. Kata Aisyah, "Siapa yang bisa menyusukan bayi ini dan dia diam, maka akan kuberikan penghidupan yang layak. Aku berikan upah yang sangat besar," kata Aisyah. Pada saat itu ada kakak Nabi Musa yang bernama Maryam. Lalu Maryam menyamar, "Maukah kau aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya," kata Aisyah. Akhirnya Aisyah dibawa oleh kakak Nabi Musa ke rumah ibu kandung Nabi Musa. Kemudian disusukanlah oleh ibu Nabi Musa. "Kalau begitu tinggal saja di istana saya. Jadi setiap bayi ini haus, bawa saja kemari," kata Aisyah. Karena ibu Nabi Musa sangat sabar saat Allah memberikan cobaan, akhirnya cobaan berat itu berubah menjadi kebaikan. Yang pertama bisa bertemu anak kandungnya, yang kedua mendapatkan upah yang banyak dari Aisyah. Lama-kelamaan Fir'aun tidak bisa menahan hati. Fir'aun timbul rasa sayang kepada Nabi Musa. Pada saat itu Fir'aun mengajak Nabi Musa bermain, bercanda, dan saat Fir'aun ingin mencium Nabi Musa menarik jenggot Fir'aun, dan saat ditarik jenggotnya Fir'aun berbalik terpental karena satu kekuatan Nabi Musa yang bayi itu 10 kali kekuatan laki-laki dewasa. Jadi satu bayi Nabi Musa kekuatannya itu satu laki-laki dewasa. Kemudian Fir'aun langsung mengeluarkan pedang dan berkata, "Inilah bayi Bani Israel. Berarti inilah bayi Bani Israel yang ada dalam mimpiku," kata Fir'aun. Saat Fir'aun ingin memancungkan pedangnya, Aisyah berlari dan berkata, "Jangan!" Aisyah berteriak kepada Fir'aun. Lalu kata Aisyah, "Kenapa kau mau membunuh bayi ini?" Kemudian Fir'aun menceritakan kejadian tersebut. Aisyah menjawab, "Mana mungkin anak kecil ini bisa melakukan hal seperti itu?" Aisyah tidak percaya. Akhirnya Fir'aun membuat uji. Fir'aun berkata, "Taruh buah kurma sebutir dan taruh batu bara sebutir yang sudah panas. Kalau dia berakal, dia pasti memilih kurma. Tapi karena Nabi Musa masih bayi, dia pasti memilih batu bara yang sudah panas." Ternyata Nabi Musa kecil memilih batu bara yang sudah panas tadi dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Inilah yang menyebabkan lidah Nabi Musa terbakar, sehingga Nabi Musa tidak bisa bicara. Setelah Nabi Musa remaja, dia bermain keluar istana. Dia bertemu kaum Bani Israel dan juga kaum Mesir. Kaum Bani Israel berbicara kepada Nabi Musa, "Musa, kau lahir dari rahim kami. Kau merupakan kaum Bani Israel. Bantu kami Musa," kata kaum Bani Israel. Lalu kaum orang-orang Mesir berkata, "Musa, memang mereka yang melahirkanmu. Tetapi kau harus ingat, kau dibesarkan oleh siapa? Kau mendapatkan kehidupan yang senang karena Fir'aun." Pada saat itu Nabi Musa merasa kesal dan akhirnya tidak sengaja menonjok
orang Mesir itu, dan dia tidak sadar. Akhirnya orang Mesir yang ditunjuknya tadi itu meninggal semua karena satu Nabi Musa kekuatannya itu 10 kali lipat laki-laki dewasa. Karena kejadian itu akhirnya Nabi Musa pergi sejauh mungkin, dia berlari sejauh mungkin. Akhirnya kejahatan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa agar menjadi sesat dan mengikuti kembali perintah Fir'aun. Istri Fir'aun yang dulu merupakan ibu angkat Nabi Musa turut mengikuti ajaran Nabi Musa, dan ketika Fir'aun mengetahui hal tersebut, Fir'aun langsung menyiksa istrinya hingga meninggal dunia. Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Dengan segera negeri Mesir dilanda kekeringan. Negeri Mesir dilanda kemarau yang sangat panjang, sehingga tanaman gandum milik kerajaan Fir'aun gagal panen, dan juga banyak pepohonan dan hewan-hewan ternak yang mati. Kemudian disusul dengan badai yang sangat besar sehingga menghancurkan rumah-rumah para pengikut Fir'aun. Dan juga terdapat wabah yang melanda di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Fir'aun mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut azab itu. Nabi Musa akan bersedia berdoa jika Fir'aun berjanji membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun setelah azab itu berhenti dan keadaan sudah kembali normal, Fir'aun malah mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak, dan sebagainya tetap diperintahkan kerja paksa di Mesir, dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksa. Kemudian datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa untuk mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh Fir'aun. Namun pada akhirnya Fir'aun tetap mengetahuinya. Fir'aun dan ribuan bala tentaranya segera menyusul rombongan Nabi Musa. Ketika rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanannya karena terhalang oleh lautan yang sangat besar. Para pengikut Nabi Musa menjadi panik karena Fir'aun bersama bala tentaranya dari kejauhan sudah tampak. Fir'aun dan para bala tentaranya bersiap untuk membunuh mereka semua. Nabi Musa berkata, "Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita," kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu juga Laut Merah terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa dan kaumnya, dan para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah laut itu. Setelah mereka sampai di daratan seberang, Fir'aun tiba dan menyusul mereka melalui jalan di laut yang terbelah itu. Namun ketika Fir'aun dan para pengikutnya sampai di tengah laut, mendadak laut yang terbelah tadi menutup kembali. Akhirnya tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya itu. Fir'aun dan bala tentaranya itu yang berjumlah ribuan habis binasa. Mereka mati semua karena tenggelam di tengah laut tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kejaran Fir'aun, Musa dan pengikutnya meneruskan perjalanan. Di waktu mereka kehausan dan tidak terlihat ada tempat mata air, Nabi Musa lalu memukulkan tongkatnya ke sebuah batu besar. Maka dari batu itu memancarkan air yang dapat mereka minum. Dan ketika mereka berada di semenanjung Sinai, mereka merasa sangat kepanasan. Karena panas matahari seperti memanggang bumi, tak ada tempat berteduh karena tak ada satupun pohon yang terlihat oleh mereka. Di saat seperti ini, Allah memberikan nikmatnya berupa awan yang mengikuti dan melindungi perjalanan mereka. Jadi saat mereka berjalan, awan itu ada di atas mereka, jadi mereka tidak kepanasan. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihi salam yang membelah Laut Merah dan membuat
raja kejam Fir'aun tenggelam di dalamnya. Semoga serangkaian kisah Nabi Musa ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya akan kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Budam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.